Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dalam belajar KN. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam ancaman yang mengancam bangsa Indonesia, baik itu dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah strategi mengatasi berbagai macam ancaman. Nah, ancaman yang kita pelajari kemarin ini pada pertemuan kalian dibahas bagaimana strategi-strategi di dalam menghadapi berbagai macam ancaman tersebut. Oke, kita lanjut materinya. Nah, kita tahu bahwa pada pertemuan sebelumnya ya yang paling banyak mempengaruhi ya datangnya berbagai macam ancaman baik dari bidang ideologi ya, atau oleh Sosbud Hankam ini karena terjadinya globalisasi, sehingga globalisasi ini ya banyak mempengaruhi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, inilah yang kemudian membawa dampak ya yang positif, juga dapat membawa dampak yang negatif. Nah, negatif inilah yang kemudian kita manai sebagai ancaman ya, terhadap integrasi nasional. Nah, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar ya, dari proses globalisasi tersebut. Wujud apa? Hal itu penting ya untuk kita miliki ya, untuk jalankan ya, sebagai strategi pertahanan di dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Kita harus memiliki sikap terhadap perubahan. Globalisasi banyak membawa pada perubahan. Kita harus memiliki sikap terhadap perubahan tersebut. Salah di dalam mengambil sikap ya strategi, maka kita akan kalah. Ini pengantar sebelum kita masuk ke dalam strateginya. Nah, selanjutnya ya, kita mulai dari strategi di dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Kita kemarin banyak mendiskusikan yang mempelajari terkait dengan ancaman-ancaman di bidang ideologi, politik, dan lain sebagainya. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, rentan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Baik ini yang politik, ideologi dari dalam negeri ancamannya maupun dari luar. Kita memiliki senjata ya, yaitu demokrasi Pancasila, memiliki ideologi Pancasila di dalam tetap mengatasi ancaman-ancaman ideologi Pancasila. Sehingga pelaksanaan demokrasi Pancasila ini ya, demokrasi yang sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini mampu kita menjadi pemerintah yang kuat, mandiri, dan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Lah, dengan bagaimana caranya? Satu, ya, mengembangkan demokrasi Pancasila, ya, terutama dalam bidang politik, demokrasi politik. Kita banyak konflik-konflik politik karena dinilai, ya, persoalan itu dinilai karena tidak demokratis. Dan pemilu misalkan, pemilu yang tidak demokratis dan lain sebagainya. Nah, strateginya adalah dengan cara mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Mau tidak mau, namanya masyarakat sipil ya, ini perlu keterlibatannya dalam politik. Tidak hanya militer saja, karena militer urusannya adalah pertahanan. Masyarakat sipil ini perlu terjun ke dalam dunia politik. Yang ketiga adalah mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik untuk menjalankan fungsi dan peranan secara baik dan benar. Nah, ini perlu dilakukan ya. Lembaga-lembaga politik kita ini sudah tidak baik lagi. Banyak lembaga yang sekarang, lembaga-lembaga politik ini tersangkut dengan kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Lain perlu yang namanya reformasi dari sisi strukturnya, aturan-aturannya, dan lain sebagainya. Ini penting dilakukan untuk menjaga agar lembaga-lembaga politik ini dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara baik dan benar, sehingga ancaman-ancaman itu dapat teratasi. Ancaman apa? Ancaman konflik politik dalam negeri dan lain sebagainya. Kedua, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara mengadakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, salah satu ya, keinginan ya, untuk menjadikan ideologi sebagai ideologi bangsa kita ini yang sebagai ancaman, salah satunya adalah ketidakpercayaan ya masyarakat terhadap pemerintahan kita yang bersih dengan menjalankan sistem yang kita anut sekarang. Maka dari itu ya perlu kiranya kita memperkuat kepercayaan rakyat dengan apa? Dengan kerja nyata dan bukti ya, bahwa pemerintahan ini bersih, tidak akan korupsi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah menegakkan supremasi hukum. Ini banyak sekali sekarang kasus-kasus ya, persoalan-persoalan hukum menjadi konflik politik di dalam negeri. Nah, ini strategi yang harus kita ambil adalah menegakkan supremasi hukum.
Yang terakhir adalah memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Indonesia ini strategis, ya, perannya sangat ditunggu, ya, terutama di dunia muslim, ya, negara-negara muslim dan lain sebagainya. Nah, ini posisi-posisi, ya, keunggulan-keunggulan, potensi-potensi yang dimiliki Indonesia ini perlu diperkuat lagi di dalam menjalin politik internasionalnya. Ini strategi di dalam menghadapi ancaman-ancaman dari sisi ideologi maupun dari sisi politik, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Kita tahu bahwa, ya, globalisasi dalam bidang ekonomi ini tidak dapat dihindari, ya. Semua, ya, sistem ekonomi menyambung dari berbagai negara, ya. Perdagangan sudah tidak terbatas pada wilayah suatu negara dan lain sebagainya, ya. Orang bisa mencari ekonomi di negara lain, ya. Banyaknya lembaga-lembaga ekonomi, ya, dunia seperti IMF, Bank Dunia, ya, dan organisasi-organisasi lainnya. Nah, ini satu sisi sangat bagus dan satu sisi juga jadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Inilah kemudian kita memiliki sistem ekonomi kerakyatan, ya. Sistem ekonomi kerakyatan ini merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperoleh kemandirian bangsa di dalam semua hal. Untuk mewujudkan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sesuai dengan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Apa yang diperlukan oleh pasar-pasar atau produksi domestik, ya, ini harus diperkuat. Perkuat masyarakatnya, tidak hanya yang mendukung produksi luar negeri, impor banyak dan lain sebagainya, tanpa memperkuat, ya, produk-produk dalam negeri sehingga kita kalah bersaing. Ini yang menjadi ancaman. Makanya harus diperkuat pertanian. Kita ini negara agraris, ya, banyak sebutan kita negara agraris, negara maritim dan lain sebagainya. Dan ini harus menjadi prioritas utama. Masyarakat kita ini mata pencahariannya adalah petani, maka bidang pertanian ini harus digarap. Hasil-hasil pertanian ini harus bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Ini yang harus dilakukan, strategi-strateginya yang harus dilakukan. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, ya. Tidak hanya kepada orang-orang duit, yang kaya makin kaya, nanti yang miskin makin miskin. Ini hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dalam undang-undang pasal 33 itu, ya, harus terjangkau daya belinya oleh masyarakat. Air, listrik, semuanya harus terjangkau oleh masyarakat. Tidak bergantung lagi kepada badan-badan dunia, ya, IMF dan sebagainya, ya. Seakan-akan membantu, akan tetapi, ya, sebenarnya itu adalah ingin menguasai. Kemudian memperoleh kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk menghadapi kepentingan negara-negara maju. Ini strategi-strategi, beberapa hal yang perlu dilakukan di dalam menjalankan ekonomi kerakyatan di dalam rangka mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, ya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Antaranya yang memegang peran penting adalah faktor teknologi dan kebudayaan, ya. Teknologi dan budaya ini yang terjadi sekarang, ya, banyak mengubah, ya, sosial budaya di masyarakat kita. Kumpul, misalkan. Tapi teknologi smartphone bisa menjauhkan, sibuk dengan smartphone-nya masing-masing. Ya, budaya bermacam karena, ya, transfer budaya ini bisa melalui smartphone, teknologi yang ada. Nah, ini fakta yang tidak dapat disangka lagi, ya, bahwa perubahan sosial itu ada di tengah-tengah masyarakat kita dan bisa jadi perubahan itu menjadi ancaman terhadap sosial budaya kita sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan dalam rangka, ya, mengatasi ancaman di bidang sosial budaya ini, ya, penguasaan iptek ini perlu diimbangi juga dengan penguatan iptek. Nah, iptek harus kita kuasai, ya, di samping juga tetap menguatkan iptek. Penguatan tentang budaya dan pendidikan dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal, informal dan non formal. Lainnya kita ini banyak budaya yang kita miliki, namun, ya, banyak juga dari kita ini lupa atau bahkan sudah tidak tahu apa itu. Nah, kita sering banyak melihat bagaimana anak-anak luar negeri ini bisa masih senang dengan belajar wayang dan sebagainya, ya. Sedangkan anak kita ini lebih disibukkan dengan smartphone ini. Perubahan-perubahan sosial ini yang seperti ini yang menjadi ancaman. Maka perlu penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara ini melalui pendidikan formal, informal dan juga non formal. Yang ketiga ini menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, alam dan manusia. Nah, bencana akhir-akhir ini, ya, ini sangat merusak bidang sosial budaya kita, ya. Kenapa? Karena kita tidak menjaga keseimbangan dengan Tuhan, alam, penebangan pohon dan lain sebagainya, ya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan rasa nasionalisme dan konsep kebenekaan.
keberagaman di dalam sosial budaya ini harus ditingkatkan, ya, harus diikat dengan rasa nasionalisme dan konsep kebinekaan, bahwa kita ini walaupun berbeda-beda ini tetap satu, sehingga memiliki rasa kecintaan terhadap satu identitas, yaitu Indonesia. Bila tidak, maka ya, keberagaman yang dimiliki Indonesia, kebinekaan yang dimiliki oleh Indonesia ini akan menjadi ancaman di dalam kehidupan masyarakat kita, ancaman di bidang sosial budaya kita. Nah, yang terakhir ini menyaring budaya, terutama budaya-budaya luar yang masuk dengan nilai-nilai budaya kita. Makanya Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila menjadi filter kebudayaan-kebudayaan yang masuk. Perubahan itu pasti. Nah, namun tidak semua perubahan atau hal-hal yang baru yang dari luar ini bisa kita ambil, ya, tapi perlu disaring. Apakah sesuai dengan kebudayaan atau nilai-nilai budaya yang kita miliki, yang kita anut bersama atau tidak. Nah, ini yang perlu dilakukan di dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kemudian yang terakhir adalah strategi yang dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, terutama hal militer. Kita memiliki konsep yang namanya pertahanan rakyat semesta atau disingkat SIS-HANKAM Rata. Nah, SIS-HANKAM Rata ini atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini yang adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasionalnya, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Nah, ini yaitu atau dapat digambarnya dipahami adalah sistem pertahanan keamanan, ya, dengan mengarahkan segala potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya untuk pertahanan dan keamanan Indonesia. Ini namanya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, sistem pertahanan rata ini memiliki komponen, ya, pertama pasti TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan, ya, dan juga Polri sebagai komponen utama. Ini yang memang menjadi tugasnya di dalam menjaga pertahanan dan juga keamanan. TNI pertahanan, Polri keamanan. Namun tidak berhenti di situ, ya, komponen yang harus ada di dalam sistem pertahanan ini juga ada rakyat sebagai komponen pendukung. Maka sering kali kita lihat TNI kuat bersama rakyat, ya. Polri mitra masa, karena di dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan ini harus bersinergi dengan rakyat sebagai komponen pendukung. Nah, selain itu, ya, ciri-cirinya apa? Nah, ada, karena SIS-HANKAM Rata ini memiliki cirinya adalah kerakyatan, berorientasi, ya, kepada atau diabdikan kepada kepentingan rakyat. Jadi pertahanan dan keamanan ini, ya, dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, keselamatan rakyat Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kesemestaan. Apa itu? Seluruh sumber daya nasional didaya gunakan untuk upaya pertahanan. Kita sangat banyak memiliki sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, itu semuanya harus bisa digunakan sebagai upaya untuk melakukan pertahanan dan keamanan. Masyarakat kita jumlahnya banyak, harus didorong untuk melakukan bela negara misalkan. Yang ketiga adalah ciri kewilayahan, itu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi negara kita ini adalah negara kepulauan yang geografisnya ini terpisahkan oleh lautan, maka seluruh wilayah ini ada pos-pos pertahanan. Nah, sebelah timur, ya, sebelah barat itu harus dilakukan gelar kekuatan untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya di daerah-daerah terluar ini harus dijaga oleh yang namanya TNI. Demi apa? Demi pertahanan dan keamanan. Kita mungkin yang hidup di daerah kita masing-masing ini merasakan keamanan, kenyamanan dan sebagainya, karena di luar sana di perbatasan, ya, di daerah-daerah keluar masuk wilayah Indonesia ini sudah ada yang menjaga, sehingga kita yang ada di tempat kita masing-masing ini merasa aman. Wilayah ini tidak boleh dibedakan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, ya, harus dijaga, ya, sesuai dengan kondisi geografisnya, mana yang lebih dibutuhkan oleh pertahanan dan keamanan bangsa kita Indonesia. Nah, ini strategi ya yang ada, ya. Nah, kita sebagai bangsa ini harus memiliki rasa nasionalisme dengan cara apa? Dengan cara melakukan bela negara. Ya, ini, ya, komponen pendukung. Ini strategi, ya, dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ini strategi di dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, itu mungkin materi dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.